pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kita akan beribadah di pagi hari ini. Oleh sebab itu, kami meminta Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menyiapkan Alkitab dan SPU serta tempat untuk beribadah. Kemudian, sebelum beribadah, masing-masing anggota keluarga menetapkan pembagian peran yang ada dalam tata ibadah. Jika hanya ada 2 anggota keluarga atau sendiri, peran-peran yang ada bisa disesuaikan atau dengan membaca secara pribadi. Mari kita masuk dalam ibadah. Kita akan mulai dengan 1 dimulai. Untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita kidungkan PKJ 4, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya untuk mengiringi pemberitaan firman, kita kidungkan PKJ 261, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, Tuhan padamu kuharapkan pertolongan. Sendiri dalam dunia yang gelap.
masuk dalam pemberitaan firman yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah pengasih, inilah kami keluarga yang datang kepadamu dan telah mempersiapkan hati kami menerima akan firman-Mu. Penuhilah kami dalam kuat kuasa Roh Kudus agar firman-Mu yang menyelidiki hati dan kehidupan kami menjadi kekuatan dan suluh pada jalan kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah menetapkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencar dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Suatu kali, seorang pendeta mendatangi jemaatnya yang bernama Ateng dan terjadilah percakapan demikian. Pendeta bertanya, "Ateng, selama pandemi ini kamu ibadah live streaming berapa kali?" tanya sang pendeta. Ateng pun menjawab, "Niatnya sih tiap minggu, tapi selalu gagal, Pak Pendeta." Pendeta kemudian berkata lagi, "Lah kan tinggal buka YouTube atau kamu dengar rekaman, apa susahnya?" Kemudian Ateng menjawab kembali, "Karena saya selalu ingat pengumuman di gereja yang selalu diumumkan setiap minggunya sebelum ibadah dimulai, Pak Pendeta." "Pengumuman apa?" "Mohon sebelum ibadah dilaksanakan, HP harap dimatikan." Jadi saya selalu mematikan HP dan saya tidak bisa ikut ibadah live streaming di rumah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 bulan lebih kita sudah beribadah di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19 ini. Pasti ada banyak pengalaman-pengalaman iman yang terjadi. Ada banyak juga kegundahan yang kita ungkapkan. Karena pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana. Bahkan kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah sebagai persekutuan keluarga Allah. Bahkan karena pandemi ini juga ada banyak kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa yang harus kuliah dari tempat tinggal mereka, dari kos-kosan mereka, ataupun bagi para siswa-siswi SD sampai dengan SMA. Bahkan dikatakan ada siswa-siswi di suatu tempat tertentu yang karena bosannya harus belajar terus di rumah, mengambil keputusan untuk mengakhiri pendidikan itu dan memilih menikah dengan muda. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika pandemi ini terjadi, kita diajarkan oleh Allah bagaimana untuk kita menyikapi segala sesuatunya. Bukan saja kita merasa harus beriman, harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi dalam pandemi ini kita mengimani semua ini dalam pandangan dan pengetahuan Tuhan. Namun juga dalam rangka beriman itu kita juga harus berhikmat. Bagaimana dalam hikmat Allah, pada akhirnya gereja harus mengambil keputusan untuk beribadah secara online di rumah jemaat masing-masing dengan melihat dan memperhatikan rekaman yang sudah dibagikan atau live streaming secara YouTube. Nah, bagaimana kita juga harus berhikmat dengan segala sesuatu yang harus kita jalankan ke depan. Belajar dari firman Tuhan pada hari ini, bagaimana tentang nasihat dari kitab Amsal yang boleh diungkapkan oleh Salomo. Dengan jelas Salomo mengatakan bahwa orang yang berhikmat itu memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang berhikmat itu melebihi harta yang dimiliki oleh duniawi.
Bahkan kebahagiaan orang berhikmat itu bukan hanya meliputi ketika orang itu berbahagia karena segala sesuatu yang dia punya, tapi itu meliputi bagaimana dia dilimpahi oleh umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Kebahagiaan orang berhikmat terkait juga dengan jalan hidup yang benar, jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana ini dikatakan oleh Salomo untuk memberikan pengajaran, mengingatkan kehidupan umat Tuhan untuk bagaimana umat Allah hidup dalam hikmat yang Tuhan boleh nyatakan. Karena dengan memiliki hikmat itu, maka kehidupan ini akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dengan memiliki hikmat itu, apa yang boleh kita rencanakan, kita boleh mengundang dan mengandalkan Tuhan, dan segala sesuatunya berada dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Itu juga yang harus kita imani dalam kehidupan yang kita jalankan. Ketika pandemi ini masih terus berlangsung, ketika kita bersama-sama bergumul, berjuang untuk mentaati protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka hikmat yang Tuhan boleh karuniakan untuk kehidupan yang boleh kita jalani, bagaimana kita juga berdoa, bergumul supaya apa yang boleh dikerjakan oleh pemerintah membuahkan hasil untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah terjadi buat kehidupan yang kita jalani. Dalam hikmat itu, kita harus juga melihat apa yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan. Nanti dalam perencanaan tanggal 6 September 2020 akan dimulai ibadah pertama di GPB Taman Sari Salatiga. Namun ibadah itu merupakan ibadah sosialisasi yang diperuntukkan untuk majelis jemaat dan perutusan daripada 5 pelkat, bukan 6 tapi 5 karena PKLU tidak masuk di dalamnya. Orang-orang yang bisa datang kecuali majelis jemaat harus di bawah usia 55 tahun dalam peraturan yang ditetapkan oleh majelis sinode. Mungkin ada kegundahan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih harus dibatasi? Sedangkan mal saja bisa dibuka dengan bebas, orang-orang tua, anak-anak, usia-usia rentan pun bisa datang ke sana. Sedangkan semua orang bisa datang ke tempat-tempat keramaian tanpa harus merasakan sebuah ketakutan yang besar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam hikmat kita untuk bagaimana kita menata layani pelayanan yang boleh kita kerjakan ini, terutama dalam masa pandemi ini, bukan berdasarkan ketakutan akan tertular COVID-19 itu saja. Karena kita bisa kena di mana saja dan COVID-19 itu bisa menularkan kepada siapa saja. Tapi yang harus kita lakukan ini berdasarkan hikmat Allah tentang apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan dan kepedulian kita bagi masyarakat banyak. Jadi, mari kita lakukan itu dalam hikmat Allah. Karena nanti ketika sosialisasi selama 2 minggu itu selesai, bagaimana umat Tuhan juga diundang untuk hadir dalam ibadah hari Minggu, yang orang akan masuk dalam proses protokol kesehatan COVID-19 yang begitu ketat. Mari kita mentaati itu sebagai bentuk kontribusi terhadap kepedulian kita untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada. Bukan karena dalam rangka kenapa gereja takut tertular dengan pandemi COVID-19. Kenapa seakan-akan majelis jemaat membatasi orang dan begitu ketakutan. Apakah orang Kristen tidak beriman? Bukan. Beriman harus disertai dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Tuhan ini harus kita nyatakan dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Kita berkontribusi untuk menyokong apa yang boleh dikerjakan oleh pemerintah. Ketika gereja memutuskan untuk melakukan ibadah secara online di rumah keluarga masing-masing, itu merupakan salah satu bentuk kontribusi gereja untuk meredakan pandemi COVID-19 ini. Dan itu harus kita kerjakan sebagai bentuk orang percaya yang berhikmat daripada Allah. Apa yang kita lakukan ini harus kita kerjakan dengan penuh rendah hati. Di tengah-tengah kehidupan pergumulan yang juga kita alami, bukan saja karena pandemi ini atau dampak-dampaknya yang terjadi dalam setiap pergumulan perjuangan kehidupan kita maupun pribadi dan keluarga. Mari segala sesuatunya lakukan dengan hikmat yang kita minta daripada Allah. Supaya dengan hikmat itu kita boleh memahami, kita boleh menyelami rancangan-rancangan Tuhan yang terkadang kita tidak mengerti. Kenapakah ini harus terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga ini? Tapi ketika kita memahaminya dalam hikmat Allah, ketika kita mengikutinya dengan segala sesuatu yang kita gumulkan bersama dengan Tuhan,
Kebahagiaan yang Salomo katakan bahwa orang-orang yang berhikmat itu adalah orang-orang yang berbahagia, dan bagaimana kebahagiaan itu melebihi ketika orang memiliki emas dan perak dalam kehidupan dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, baik pribadi, keluarga maupun sebagai gereja Tuhan, memiliki iman yang sungguh dalam hikmat kita kepada Allah. Sehingga ketika kita dipercayakan tugas penata layanan dalam persekutuan yang Tuhan boleh berikan ini, atau ketika Tuhan mengizinkan kita, membentuk kita dalam semua proses kehidupan yang Tuhan boleh berikan, baik yang mendatangkan duka ataupun suka, dalam hikmat Allah kita mampu melaluinya. Kita mampu untuk terus berjuang, terus bergerak, terus melangkah bersama dengan Allah yang menghadirkan hikmat itu. Seberat apapun pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, seberat apapun masalah-masalah pandemi dalam dampak-dampaknya yang kita juga alami, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita adalah orang-orang yang meminta hikmat daripada Allah. Karena kita mengerjakan segala sesuatunya dengan mengandalkan Tuhan dan mengikuti cara kerja Tuhan yang ajaib itu. Sehingga dengan kebahagiaan itu, iman kita semakin kuat, imun kita semakin kuat, dan kita boleh melakukan kepedulian, kita boleh menyatakan kasih yang pada akhirnya dengan beriman, dengan berhikmat itu, kita boleh menyatakan amin Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh hadirkan bagi kehidupan kami dan keluarga ini. Tuhan Yesus selalu ada bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyatakan berkat dan pengasihannya, dan dalam hikmatnya Dia senantiasa memberikan kita kekuatan, menyatakan penyertaannya, dan kita boleh berjalan dalam hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan dalam liku-liku yang Tuhan percayakan. Dan kita boleh hadir sebagai pemenang yang memperoleh kebahagiaan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Sebagai respon terhadap firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, mari kita kidungkan PKJ 282, baitnya yang pertama dan keenam. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Saksi kebaikan-Mu.
Mari Bapak Ibu menaikkan syafaat dan syukur kita kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga, dengan penuh rendah hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hikmat yang senantiasa kami mencari dan melandasinya dalam kasih Allah bagi kehidupan kami. Kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hikmat yang Tuhan boleh hadirkan. Sekalipun hidup penuh dengan perjuangan dan pergumulan yang tidak mudah. Sekalipun kami harus meneteskan air mata karena duka, karena kekecewaan yang harus kami alami. Tapi itu semua membentuk dan memproses kami dalam hikmat Allah yang Tuhan boleh hadirkan bagi kami. Untuk kami boleh tetap memahami ada cara kerja Allah yang ajaib
penyertaan Tuhan yang tanpa batas bagi kehidupan kami sekalian. Mampukan kami bukan hanya hadir dalam perkataan-perkataan kami untuk melihat dan memahami atau mengkritisi situasi kehidupan ini, tapi kami boleh wujudkan dalam tingkah kehidupan yang nyata, perilaku-perilaku kehidupan yang mencerminkan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga iman kami boleh semakin kuat, imun kami semakin meningkat, dan kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan baik bagi kehidupan kami. Berkati setiap keluarga ya Tuhan, berkati setiap pribadi, berkati apa yang boleh kami rancangkan dalam kehidupan ke depan. Tuhanlah yang mengenal setiap pribadi maupun keluarga daripada umat-Mu yang beribadah saat ini. Tuhan yang mengetahui lubuk hati kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang memiliki rancangan yang indah, dan di dalam semuanya tidak akan pernah berakhir pada sebuah kesia-siaan. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia Allah, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami hari ini, bahkan sepekan ke depan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sambil memberikan persembahan kita, mari kita kidungkan PKJ 147, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Di sini aku bawa.
Jemaat Tuhan, mari arahkan hati pikiran kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap berjuang, tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Bapak Ibu, minggu depan gedung gereja ini akan kembali digunakan, tapi hanya diisi oleh majelis jemaat dan utusan daripada 5 pelekat untuk 5 orang dalam rangka ibadah hari Minggu sosialisasi untuk 2 pekan ke depan, dan seterusnya nanti ketika Tuhan berkenan untuk kita boleh beribadah bersama, mari kita beribadah dan mempersiapkan semuanya dengan baik, supaya kita boleh melakukan kontribusi yang baik tetap buat kehidupan masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan kita memperoleh hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dalam hikmat itu, mari menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.